Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aspek ekonomi dan sosial mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dengan dosen pengampu Bapak Joko Purnomo ME, yang beranggotakan Ananda Citra Apriliana Sari dengan NIM 4011900019, Andini Lestari dengan NIM 4011900020, Anik Nuria dengan NIM 4011900023, dan Ari Kurnia Sri Rahayu dengan NIM 4011900031. Yang akan kita bahas yang pertama, pengertian aspek ekonomi dan sosial. Yang kedua, tujuan utama. Yang ketiga, dampak aspek ekonomi dan sosial. Dan yang keempat, peningkatan pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian. Aspek ekonomi dan sosial merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat tempatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Tujuan utama dari aspek ekonomi dan sosial yaitu perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain dalam suatu tatanan kehidupan yang kompleks. Salah satu komponen yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Dampak aspek ekonomi dan sosial. Dampak aspek ekonomi dan sosial ada dua, yaitu dampak aspek ekonomi dan dampak aspek sosial. Dampak aspek ekonomi memiliki dua dampak, yaitu yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama bagi masyarakat sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan, dan bagi pemerintah yaitu memberikan pemasukan berupa pendapatan serta pengaturan dan pengelolaan SDA yang belum terjamah atau belum dipakai. Sedangkan dampak negatifnya yaitu eksplorasi SDA yang berlebihan dan masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak aspek sosial yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Sedangkan dampak negatifnya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Peningkatan pendapatan nasional ditinjau dari aspek ekonomi salah satu kelayakan usaha atau dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB yang biasa disebut dengan produk domestik bruto dan PAD pendapatan asli daerah. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Menghitung pendapatan nasional melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi sendiri adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Rumusnya yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu lapangan usaha dalam perekonomian. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Jenis-jenis pendapatan yang diterima yaitu gaji dan upah, sewa, bunga, pajak tidak langsung, penyusutan, laba, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan oleh golongan masyarakat dalam perekonomian. Pengeluaran yang dimaksudkan yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, pengeluaran pengusaha untuk investasi, dan ekspor dan impor. Contoh soal pendapatan nasional berdasarkan 3 pendekatan. Diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara A tahun 2015 sebagai berikut. Nama, kain sutra,
harga 20.000, jumlah barang 500. Kain wol harga 15.000, jumlah barang 200. Kain batik harga 30.000, jumlah barang 1.000. Berapakah besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi? Diketahui P1 sama dengan 20.000, P2 sama dengan 15.000, P3 sama dengan 30.000, H1 sama dengan 500, H2 sama dengan 200, H3 sama dengan 1.000. Pendekatan produksi sama dengan P1 kali H1 ditambah P2 kali H2 ditambah P3 kali H3. Y sama dengan 20.000 kali 500 ditambah 15.000 kali 200 ditambah 30.000 kali 1.000. Y sama dengan 10 juta ditambah 3 juta ditambah 30 juta. Y sama dengan 43 juta. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi adalah 43 juta. 2. Pada periode awal tahun 2017 diketahui data sebagai berikut. Sewa sebesar 200.000, upah per individu sebesar 10.000, investasi sebesar 50.000, bunga sebesar 5.000, ekspor sebesar 65.000, impor sebesar 25.000, profit sebesar 150.000, konsumsi sebesar 70.000, pengeluaran pemerintah sebesar 40.000. Berapakah besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dan pengeluaran? Pendekatan pendapatan sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah profit. Y sama dengan 200.000 ditambah 10.000 ditambah 5.000 ditambah 150.000. Y sama dengan 365.000. Pendekatan pengeluaran sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Y sama dengan 70.000 ditambah 50.000 ditambah 40.000 ditambah 65.000 dikurangi 25.000. Y sama dengan 200.000. Besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan adalah 365.000, sedangkan berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah 200.000.